Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Baiklah teman-teman semua, kali ini saya ingin membagi ilmu tentang larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan ahli waris menurut kompilasi hukum Islam. Larangan perkawinan. Menurut kompilasi hukum Islam, pasal 39, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan pertama, karena pertalian nasab. A. Dengan seorang wanita yang melahirkannya atau yang menurunkannya atau keturunannya. B. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. C. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 2. Karena pertalian kerabat semenda. A. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. B. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya. C. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukul. D. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya. 3. Karena pertalian sesusuan. A. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. B. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah. C. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah. D. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas. E. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya. Pasal 40. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. A. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat tali perkawinan dengan pria lain. B. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. C. Dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 41. Pertama, seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya. A. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya. B. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 2. Larangan tersebut pada ayat 1 tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah. Pasal 42. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 orang istri, yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih berada iddah talak raj'i, ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang, yang lainnya dalam iddah talak raj'i. Pasal 43. Pertama, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria A. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak 3 kali. B. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an. 2. Larangan tersebut pada ayat 1 huruf A gugur kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukul dan telah habis masa iddahnya. Pasal 44. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Perjanjian perkawinan. Menurut kompilasi hukum Islam, pasal 45, kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk pertama, taklik talak, dan kedua, perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Pasal 46. Pertama, isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. 2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama. 3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Ahli waris menurut kompilasi hukum Islam. Pertama, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari A. Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. B. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Pasal 175. Pertama, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah A. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. B. Menyelesaikan baik hutang-hutang yang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang. C. Menyelesaikan wasiat pewaris. D. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. 2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.